Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kamu berada. Ketemu lagi dengan aku, Wulan, dan aku adalah praktisi talent mapping yang lagi membangun sebuah platform online bernama Productivity Me, Your Brainstorm Partner. Jadi, Productivity Me ini nantinya akan bahas apapun terkait talents and strength-based productivity. Jadi, produktivitas yang berdasarkan bakat dan potensi kekuatan kamu. Banyak banget loh yang nanti akan dibahas, termasuk ini rubrik yang namanya Pernah Muda. Jadi Pernah Muda ini adalah sebuah segmen untuk menggali pengalaman, menggali insights dari orang-orang dewasa nih. Nah, tentunya orang-orang dewasa ini ya yang mungkin sekarang kelihatan serius, udah punya anak, punya kerjaan gitu ya. Dulunya tuh pasti juga pernah remaja, pernah muda. Nah, tentunya mereka pasti udah punya pengalaman yang banyak banget yang tentunya kita sebagai anak muda bisa ambil. Salah satunya adalah guest star kita, yaitu adalah Kak Nita Dewi. Halo Kak Nita. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Nah, Mbak Nita Dewi ini adalah teman aku yang baru ketemu online di program 90 Days Advanced Training for Talent Mapping Practitioner yang diadakan oleh Pathfinder Consulting. Nah, Mbak Nita mungkin bisa kenalan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nita Dewi. Saya seorang ibu yang bekerja di ranah domestik. Kesibukan saya di rumah, belajar, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin rumah, dan sibuk di komunitas aja. Sekarang lagi sibuk training sama Mbak Wulan nih. Iya, dan Mbak Nita ini suatu contoh ibu produktif yang terus belajar dan ketemu dengan talent mapping juga tentunya punya tujuan sendiri gitu ya. Nah, karena ini masih episode awal-awal ya, mungkin kita bahas yang basic-basic dulu sih. Yang mungkin buat anak muda zaman sekarang tuh bingung ya, umur-umur SMA, kuliah tuh biasanya ditanyain, emang hidup kamu tuh mau kemana? Tujuan hidup kamu tuh apa? Ih, anak-anak kayak aku tuh udah biasanya dibikin galau tau mas soal itu gitu. Nah, tapi buat Mbak Nita sendiri nih, yang mungkin sudah melewati masa remaja, terus sekarang sudah dewasa ya, dengan usia 30-an gitu ya, mungkin pengen berbagi nggak sih terkait tujuan hidup tuh sebenarnya apa sih? Tujuan hidup itu tuh harus kita tuh jawab gimana kalau gitu. Kalau sekarang kan udah mulai mengerti ya tujuan hidup itu penting. Tujuan hidup itu perlu dicari gitu ya. Kalau dulu waktu usia muda, usia remaja juga yang penting sekolah, yang penting membahagiakan orang tua gitu kan. Terus habis itu nanti bisa dapat kerjaan yang bagus gitu kan. Tapi setelah umur-umur sekarang gitu, bertanya-tanya lagi sebenarnya hidup ini buat apa gitu kan. Terus habis itu pernah dengar nggak ayat ini? Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang banyak gitu. Pernah dengar nggak? Akhirnya terus direnungkan lagi gitu. Gimana caranya supaya jadi orang yang bermanfaat? Kalau kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat, baru saat itu pikiran saya merasa sukses nih gitu. Tapi caranya bermanfaat itu gimana gitu kan? Jadi banyak bertanya-tanya gitu. Akhirnya ketemunya ya salah satunya di talent mapping. Gimana Mbak? Kalau Mbak Wulan sendiri? Kalau aku sendiri sih mungkin masih merangkai ya, karena waktu remaja ada tujuan lain lah yang dulu, aku pengen ini, pokoknya pengen harus jadi orang hebat gitu. Tapi ternyata setelah menikah, terus juga setelah merantau, akhirnya malah tujuan itu tuh mungkin cukup berubah, tapi nggak sepenuhnya berubah. Yang tentunya udah dirumuskan kembali sesuai prioritas saat ini gitu. Tapi kalau boleh tahu dulu Mbak Nita waktu remaja gitu, tujuan hidupnya apa sih? Saya, saya tuh orangnya polos banget ya. Saya tuh pengen membahagiakan orang tua gitu. Terus habis itu kalau cita-cita dulu itu waktu TK pengen jadi guru TK, waktu SD pengen jadi guru SD,
waktu SMA pengen jadi guru SMA, waktu kuliah yang bingung mau ngapain gitu kan, masuknya waktu itu ke ilmu komputer kan, waktu itu masih belum kebayang profesinya apa, akhirnya aku jadi dosen aja karena ibu saya kepingin kalau anak perempuan enaknya ngajar aja jadi dosen gitu. Ya gitu deh. Tapi Oke, saya sih kepinginnya memang apa ya, dari dulu cita-citanya itu kepingin fokus mendidik anak sendiri dari kecil itu, jadinya paling nggak kepingin ibu saya kalau misalkan nanti kerja ya kerjanya dari rumah seperti ibu saya kayak gitu. oke. Gitu sih, Terus, saya orangnya simpel-simpel aja sih, bukan seseorang yang kayak bermimpi besar gitu, bukan. oke. Tapi mungkin tujuan waktu dulu waktu masih remaja mungkin berbeda, dan yang dijalani sekarang ketika sudah dewasa mungkin juga cukup jauh berbeda ya dengan yang dulu ya. Tapi tetap Mbak Nita ini lebih ke interestnya berarti terkait mengedukasi seseorang, Ya, seperti itu mengembangkan kan? orang. Ya, 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 Mengedukasi orang, mengembangkan mengembangkan orang. Saya orang. tuh dari kecil kayak apa ya, kayak orang sedih, orang apa gampang tahu. Terus habis itu kepengen tuh support orang itu gitu. Terus habis itu kalau ada yang nggak bisa, saya kepingin ngajarin sampai dia bisa kayak gitu. Kepinginnya kayak gitu. Oke, keren sih, keren sih. Tapi meskipun berubah ya, yang dulu sampai sekarang itu berubah, menurut Mbak Nita penting nggak sih buat anak muda itu punya tujuan hidup gitu? Oh, penting banget. Apa itu kan apa ya? Kalau dulu misalkan kan pokoknya ikut arus aja kan kalau ceritanya saya itu ikut arus yang terbaik gini, yang terbaik gini. Bayangkan saya tuh membayangkan jika seandainya waktu muda dulu saya udah punya tujuan nih gitu. Berarti saya kan bisa lebih efisien memanfaatkan waktu saya untuk mendalami keahlian-keahlian yang memang saya butuhkan aja gitu. Kan lebih banyak galaunya kan, ini mau kemana, terus habis itu ketika kita mungkin melakukan sebuah aktivitas atau sebuah pembelajaran yang bukan gue banget lah istilahnya, itu kan cepet capek ya, cepet capek, terus habis itu kalau misalnya kita curhat gitu cuman, ya kamu cuma perlu bekerja keras gitu loh, orang lain bisa kenapa kamu enggak, kan cuman gitu. Tapi itu jawaban yang oke gitu bisa saya terima, tapi kayak ada yang kurang pas deh gitu. Kayak misalkan masakan kurang garam gitu. Apa ya? Kayak waktu itu jawaban belum dicari gitu. Apa nggak ada gitu sebuah apa ya, sebuah jawaban yang bisa kayak personalize gitu loh. Bagi orang itu bisa berbeda gitu. Oh, kamu misalkan kamu kepingin sukses, maka kamu tuh harus mengenalin diri kamu dulu, kayak nggak ada gitu gitu. Semuanya tuh kayak dipukul rata. Pokoknya kamu harus kerja keras gitu. Kerja kerasnya gimana gitu? Saya udah kerja keras tapi hasilnya nggak kayak teman saya gitu. Atau mungkin saya kerja keras di sesuatu yang bagi orang lain itu sulit, bagi saya kok gampang gitu. Kayak gitu-gitu tuh loh Mbak. Tapi kalau misalkan udah tahu tujuan, terus habis udah tahu kayak apa ya, kayak ciri unik kita atau apa ya, sesuatu yang dipelajari gue banget gitu, terus diarahin itu mungkin akan lebih banyak hal yang bisa dicapai gitu, atau mungkin lebih bermanfaat bagi orang lain itu lebih cepat gitu. Mikirnya tuh kayak gitu, walaupun nggak boleh ya kayak gitu, kayak menyesal masa lalu gitu kan. Pesan saya buat anak muda itu ya, ya mungkin buat saya yang muda lah ya gitu. Kalau misalkan kita udah tahu tujuan hidup kita kemana gitu, kita tuh nggak akan membuang-buang waktu untuk hal-hal yang misalnya kita tuh nggak kuat di situ. Kita akan lebih fokus untuk mengasah hal-hal yang kita kuat, kan lebih cepat kan. Dengan sedikit belajar aja, mungkin kalau misalkan udah sesuai dengan kita atau sesuai dengan potensi kita kan akan berlari lebih cepat dan nggak ngerasa capek gitu kan. Nah itu aja, dan jadi perlu dipertimbangkan tujuannya itu apa, teman-teman perlu tahu tujuannya itu apa, sehingga bisa tahu arahnya itu kemana gitu. Terus habis itu bekerja kerasnya itu ke arah mana. Jadi bisa lebih menemukan peran yang membahagiakan tapi bermanfaat buat orang lain. Kan itu perlu perenungan yang panjang. Nggak cuma panjang sih, seumur hidup kali ya Mbak? Iya betul. Nah, sekarang pun tuh masih terus bertanya-tanya, berpikir gitu kan. Jadinya pernah gitu dalam hati gitu ketika saya merasa down gitu, merasa enggak. Ya adalah namanya fase perempuan itu fase di bawah gitu kan, fase dia minder gitu, fase dia merasa nggak berguna gitu ya.
itu saya pernah waktu saya merasa seperti itu, saya dalam hati tuh kayak ya Allah, saya tuh kepingin bermanfaat untuk orang banyak gitu, tapi saya belum ketemu caranya gimana gitu. Jadinya saya menyerahkan pendidikan diri saya ini kepadamu ya Allah gitu. Terserah ya saya mau diapakan, yang penting saya tuh bisa bermanfaat buat orang banyak. Akhirnya ketemu talent mapping. Wow. Bener minta saya itu. Kenapa saya kok nggak bisa positif sama diri saya? Kenapa kok saya nggak bisa? Ya saya tahu harus bersyukur gitu. Tapi terus mikir-mikir apa yang harus saya syukurin kayak gitu kan? Ada. Ya mungkin ini nggak semua orang yang mengalami, tapi akan ada mungkin satu fase yang diri kita itu akan mempertanyakan gitu loh. Dan itu bukan sesuatu yang buruk, nggak apa-apa. Mungkin itu waktu yang tepat untuk lebih mengenal diri gitu. Gitu. Akhirnya ketemu talent mapping. Ceritanya Mbak Nita ini ya, mungkin sudah bertahun-tahun lalu, tapi relate loh dengan aku dan mungkin juga para pendengar di sini ya, yang mana kayak merasa bingung, minder, itu pasti semua orang mengalami ya dengan prosesnya sendiri-sendiri gitu. Nah, kenapa, apa yang membuat talent mapping ini begitu istimewa gitu buat Mbak Nita? Apa yang menjadi aha moment gitu buat Mbak Nita? Yang pertama, ketemu talent mapping ini kan waktu sekitar 2018 ya. Ketemu Abah Rama ya di komunitas ibu profesional, waktu itu ada acara. Beliau tuh menjelaskan itu tentang bakat. Nah, saat itu tuh saya menyadari bahwa wow, berarti di dalam diri kita itu ada seperti permata yang khusus buat kita, didesain khusus buat kita, yang cuman kita bisa memakainya gitu. Dan semua orang-orang itu beda gitu kan. Dan itu memang pemberian dari Allah ya buat kita khusus gitu loh. Rasanya kayak baru itu kayak wow. Terus habis itu lama kan nggak ketemu talent mapping, terus beberapa waktu yang lalu yang merasa down itu nggak tahu kenapa ketemu talent mapping, akhirnya beli Mbak bukunya talent mapping yang merah tuh, yang punya Abah Rama yang merah tuh. Nah kata-kata yang benar-benar membangkitkan saya tuh itu di pertama-pertama, be yourself. But first, know yourself. Gitu katanya Abah Rama tuh. Oh iya ya gitu. Jadi diri sendiri itu iya. Semua orang kan ngomong udah be yourself aja. Tapi ada yang hilang gitu loh. Be yourself. Tapi yang pertama harus mengenalin diri sendiri dulu gitu. Kenalin diri sendiri gimana? Kalau di situ Abah Rama mengatakan dua. Yang pertama aku. Ya kan? Aku tuh siapa aku? Ngenalin dulu kekuatannya apa, sifatnya kayak apa, terus habis itu baru yang kedua akui kelemahan gitu. Jadi yang kelemahan itu diakui. Nah waktu talent mapping yang kemarin itu yang TM basic itu kan kita kan dijelaskan kan hasil talent mapping assessment kita itu kan. Nah saya itu jadi menemukan saya tuh punya bakat misalkan responsibility gitu kan ya. Ketika saya merasa gagal, itu sebenarnya bagi orang lain bukan gagal. Saya aja yang merasa kayak gitu, karena saya menganggap suatu tugas, suatu tanggung jawab itu, ketika saya menerimanya, yang terlibat itu bukan hanya pikiran aja, tapi juga emosi, perasaan, semua gitu loh. Jadi ketika itu gagal, saya merasa saya yang gagal, padahal bagi orang lain enggak, asalkan kan udah bisa dijelasin tuh, kan nggak apa-apa gitu. Oh ternyata ini efek dari ini, saya bilang gitu. Oh efek dari ini, terus habis itu diajarin juga kan cara menyikapinya gimana, kemudian bakat lemahnya apa. Oh karena bakat lemah saya misalkan disiplin misalkan. Oh nggak apa-apa, kamu itu misalkan nggak bisa teratur misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan bertemu dengan orang jam 10 misalkan ya bukan karena datang jam 10 karena disiplin, tapi karena responsibility gitu loh. Oh itu udah tanggung jawab, udah komitmen kayak gitu. Ininya lebih bisa menerima diri. Kalau kelemahan, oh iya disiasati aja. Kelebihan, oh caranya ngelola kayak gini. Itu yang membuat talent mapping spesial gitu loh. Jadi saya tuh semakin ingin belajar talent mapping karena saya merasa insight ini itu perlu dirasakan oleh lebih banyak orang-orang, terutama ibu-ibu seperti saya gitu. Jadi kan mungkin banyak yang ngerasa kayak gitu, ngerasa kayak, aduh aku kok gini ya, aku kok jelek ya, aku kok gini, padahal enggak, cuman
kita harus menyadari, menerima diri kita apa adanya, ya udah kita siasati, kita kelola aja gitu. Lebih enteng gitu loh setelah tahu talent mapping. Paling nggak setelah tahu 34 bakat tuh. Mantap. Aduh, ini perlu banget dicerna sih, karena ini mungkin sangat relate ya dengan mungkin ya Mbak Nita sebagai ibu dan juga mungkin pendengar yang sudah menjadi ibu di sini, tapi ini pun juga relate dengan teman-teman yang lebih muda, teman-teman remaja juga mungkin sedang berada di masa sulit gitu mencari jati diri gitu. Nah, iya, quarter life crisis. Iya, quarter life crisis yang orang-orang bilang itu gitu. Meskipun nggak cuma quarter life ya, bisa terjadi di umur berapapun gitu ya. Oke, ini tadi udah banyak mention tentang tujuan hidup, pentingnya anak muda punya tujuan hidup, terus juga tips-tips untuk membangun tujuan hidup itu seperti apa. Tadi Mbak Anita juga mention banyak hal soal talent mapping, 34 bakat dan lainnya yang mungkin akan kita sambung di episode berikutnya gitu. Nah, sebelum kita tutup pembicaraan pada sesi ini, Mbak Nita, kalau misalnya punya kesempatan untuk ngomong ke Mbak Nita yang lebih muda dulu, saat muda dulu gitu, Mbak Nita pengen bilang apa sih? Bilang terima kasih, pingin saya peluk, terus habis itu nggak usah susah-susah deh, pikir-pikir yang aneh-aneh, belajar 34 bakat aja gitu. Oke, itu ya penting banget ya buat mengapresiasi diri, itu penting banget. Betul, dan karena itu bagian dari diri kita juga gitu. Iya, kita punya proses yang berbeda, kita punya proses yang personalized. Jadi ya, terima kasih untuk kita masing-masing ya. Oke, makasih banyak buat Mbak Nita atas percakapan pada sesi kali ini, insightful banget, dan see you on next episode di sesi Pernah Muda selanjutnya. Bye!